Sebuah derita dan bahagia memang begitu tipis silih berganti menggulung jalan hidup anak manusia. Keduanya hadir tanpa kenal siapa, status kehidupan maupun kedudukan seseorang. Seperti halnya Rano Karno, saat cerah hari hidup tengah menerpa, tiba-tiba saja derita hadir menghapus senyum di wajahnya. Pasalnya, hampir 2 minggu belakangan, pejabat pelaksana sementara Gubernur Banten itu didera penyakit yang tampak asing. Tiba-tiba saja bibirnya doer dan membengkak, otot wajah bagian kanannya tertarik ke arah belakang sehingga membuatnya kesulitan bicara. Maka dalam fase ini pemeran sosok Sidul divonis menderita penyakit Bell's palsy disase, penyakit yang menyerang syaraf ketujuh tapi tidak menyebabkan kematian dan bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau lihat sekarang sih alhamdulillah sudah 90% pulih ya. Memang hampir 2 minggu ini saya kena yang dibilang namanya Bell's palsy gitu. Itu virus, dia memang menyerang saraf ketujuh yang membuat otot wajah sebelah kanan nih saya kena ketarik. Jadi bahasa Betawi yang orang gampang menyon lah. Dihimpit dera-derita, tak ayal membuat Rano berserah dan pasrah. Dalam kondisi wajah yang cukup memprihatinkan, Rano tetap menjalankan tugasnya untuk tetap setia melayani segenap kebutuhan warga Banten meskipun ia kesulitan untuk berbicara. Kalau kemarin ini wah susah ngomong juga. Yang paling repot, ya bukan repot. Memang kemarin tuh fase yang paling berat karena ada 2 kegiatan ya. Arti pertama rapat dengan presiden, kemudian presiden berkunjung ke Tanjung Lesung kan, di mana saya harus baca sambutan. Wah, itu memang susah payah tuh. Kalau dia panjang ini lama-lama dia kaku. Namun mengejutkan, di tengah diagnosa jika Rano terserang virus Bell's palsy, mengapa ada sekelumit kabar yang mengatakan jika sakitnya Rano ini akibat adanya efek negatif yang sengaja dikirim oleh orang yang tak bertanggung jawab? Dan benarkah atas sakitnya ini, Rano pun sempat terbang ke negeri Singa untuk mencari kesembuhan? 2 minggu saya berasa dingin. Kemudian yang pertama kali ini bahasanya apa ya, telinga kayak dengung gitu. Kayak tidak budak tapi apa ya, mendengung. Yang ketiga, mulut ini kok kayak kaku. Kalau istilahnya kaku bukan berarti tidak bisa, nggak enak aja gitu. Kayak kita habis dicabut gigi tuh sebelum dicabut gigi dioperasi di anestesi. Nah jadi kayak orang kebal-bal gitu kan, nggak baik-baik. Nah kemudian yang ketiga baru terasa ada elektrik sini sampai kemari. Nah saya masih ingat waktu itu saya mau ke Batam. Ya, saya ke Singapura cari second opinion karena saya khawatir efek dari ini apa. Sebenarnya dokter sini juga udah bilang kalau Bell's palsy nggak ada efek, Cuman saya cari second opinion lah. Saya langsung ke sana dan ya salah satu dokternya dia juga katakan ini cuma Bell's palsy aja, nggak usah khawatir. Jadi karena ini infeksi virus yang muncul lagi ketika dia sebenarnya dia kan sudah fase tidur, fase dorman. Kemudian muncul lagi, biasanya sih yang paling dikaitkan itu adalah kurang istirahat. Nah, tetapi memang ada penelitian yang memperlihatkan kalau orang-orang yang memakai helm itu ya, naik motor yang tidak full face, suka kadang kan kena angin ya, masuk tuh ya, kena wajah gitu ya, atau kena AC yang kesentor di satu sisi terus gitu. Nah itu memang punya resiko untuk kena ya. Penyebab pastinya kenapa begitu tidak juga bisa dijelaskan sampai hari ini. Tetapi memang itu dianggap sebagai suatu faktor resiko. Oleh karena itu kalau memang sudah terjadi adanya Bell's palsy ya perlu dihindarkan. Gimana kita sih aku nggak bisa berani deh ngata-ngatain apa, nyangka apa gitu. Aku aja sendiri kan nggak mau apa-apa kan, saya nggak ngeliat ngapa ya ini udah, kalau Allah nggak izinin nggak bakal gini lah, udah gitu aja, nggak bisa jalan ya udah, jatuh melulu ya udah, salah sendiri, kenapa terpleset gitu aja saya. Penyakit semuanya datangnya dari Allah. Kalau menurut Bu Aji semua penyakit datangnya dari Allah. Kalau kata orang Betawi, kalau kita lagi dikasih sakit, lagi diampuni dosanya. Mudah-mudahan Bang Rano dikasih sakit, ya itu kalau Bang Rano punya salah mungkin apa yang namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan. Kalau soal guna-guna jadi percaya sama gitu-gituan.
Seperti apa aksi dan hebohnya Kevin Julio saat ia menjadi seorang DJ? Benarkah jika menjadi seorang DJ memberi sebuah challenge tersendiri bagi Kevin? Kisahnya sesaat lagi. Menghilang sejenak dari lokasi syuting nyatanya membuat Kevin Julio memilih terbang sejenak ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur guna berjumpa dengan para fansnya. Namun Kevin tidak sekedar bertatap muka saja, ia hadir menuntaskan dahaga kangen para fans dengan permainan apik dan ciamiknya di atas piringan hitam. Ya, di kota Kupang.